Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam. Alhamdulillahi ala ni'matil hidayah. Saudaraku, tidakkah kita menyadari bahwa di dunia kita berjuang mencari harta, tidak peduli sakit sengsara, tidak menghiraukan siang ataupun malam, namun kelak dikubur kita lebih menderita akibat harta yang kita salah gunakan ketika di dunia ini. Padahal jika kita gunakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak jadi sengsara, kita juga tidak jadi miskin karenanya. Bahkan sebaliknya, harta kita akan bertambah, kita akan cintai sesama, kita juga akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bahagia di dunia dan begitu pula bahagia di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah saudaraku, kita akan pulang ke akhirat hanya sedikit sekali, 2,5% saja saudaraku. Tapi yang sedikit itu justru akan menyelamatkan kita dalam keselamatan yang abadi selama-lamanya. Bukan selama 100 tahun, bukan bahagia 1000 tahun, melainkan bahagia selama-lamanya. Sisanya akan kita tinggalkan untuk kesenangan orang lain. Yani harta yang kita tinggalkan akan menjadi warisan. Ingatlah saudaraku, orang lain senang di dunia dengan harta kita, namun kita sendiri akan menderita selama-lamanya di kuburnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesendirian. Saudaraku, sebelum kita menyesal dalam penyesalan yang panjang, didiklah anak-anak kita dengan baik, tanamkanlah agama kepada mereka. Kita pasti selamat di dunia dan kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya kita lebih yakin akan hasil pendidikan terhadap anak-anak kita, seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Abi Qatadah radhiyallahu anhu, dia satu malam beliau bermimpi pintu kubur terbuka dan semua ahli kubur itu berada di atas kuburnya masing-masing, dan di hadapan masing-masing ahli kubur itu terdapat satu hidangan untuk ruh. Lalu tiba-tiba beliau melihat bahwa ada seorang ahli kubur tidak mempunyai hidangan di hadapannya. Oleh sebab itu Abi Qatadah radhiyallahu anhu bertanya kepada ahli kubur yang tidak menerima hidangan tersebut. Abi Qatadah bertanya, "Mengapa engkau tidak menerima hidangan tersebut? Mengapa engkau tidak mempunyai hidangan seperti saudara-saudaramu yang lain?" Ahli kubur itu menjawab, "Mereka yang mendapatkan hidangan itu mempunyai anak yang soleh, yang bersedekah dengan niat mohon disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka yang telah meninggal. Maka disampaikanlah niatnya itu kepada mereka, sedangkan anakku tidak berbuat demikian. Sebab itu aku tidak menerima kiriman hidangan seperti yang kau lihat, sehingga aku merasa malu dengan kawan-kawan." Besokan harinya Abi Qatadah radhiyallahu anhu memanggil anak ahli kubur yang tidak mendapatkan hidangan tersebut dan menceritakan apa yang dilihat dalam mimpinya. Setelah mendengar cerita tersebut, maka anak itu pun bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia mulai beramal soleh serta bersedekah untuk orang tuanya yang telah meninggal. Beberapa waktu berselang, Abi Qatadah radhiyallahu anhu pun bermimpi lagi, mimpi berkunjung ke ahli kubur. Dalam mimpi tersebut beliau melihat orang yang dulunya tidak memperoleh hidangan, kini sudah mendapat hidangan yang banyak, sama seperti kawan-kawan yang lainnya. Maka berkatalah ahli kubur kepada Abi Qatadah radhiyallahu anhu, "Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ganjaran atas kebaikanmu wahai Abi Qatadah, karena Anda telah melepaskan aku dari rasa malu." Maka wahai saudaraku yang masih tetap dalam kemaksiatan, jangan engkau kira bahwa kejahatanmu itu akan menyusahkan Rabb kalian. Jangan engkau kira bahwa engkau melalaikan salat itu akan mengurangi derajat dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan engkau kira meninggalkan puasa Ramadan itu menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menderita. Jangan engkau kira tidak menunaikan haji ke Baitullah itu menyebabkan kemelaratan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan engkau sangka pula bahwa mencuri itu akan memberi kejayaan bagimu. Jangan kau kira minuman khamar itu akan menyelamatkan harta dan jiwamu. Jangan kau kira memakan harta orang tanpa hak itu akan membahagiakanmu. Sekali-kali tidak, saudara.
Pelanggaran kita adalah derita kita sendiri. Maksiat kita adalah kesengsaraan kita sendiri. Bukan orang lain yang akan menerima risiko akibat kesalahan kita. Segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menanti kedatangan kita, wahai saudaraku. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bahkan hadis Rasulullah SAW dalam hadis qudsi, Allah SWT menyatakan, wahai hambaku, jika engkau datang dengan dosa sepenuh bumi, aku akan mengampunimu 10 bumi itu pula. Cepat-cepatlah kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pasti mengampuni dosa-dosa kita, karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun terhadap hamba-hambanya. Saudaraku, diingatkan, kita saling mengingatkan sekali lagi bahwa kubur itu adalah tempat persinggahan pertama menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kubur adalah tempat menginap sebelum kita dibangkitkan kelak di padang mahsyarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan bahwa Utsman radhiyallahu anhu setiap ada di pekuburan selalu menangis hingga basah janggutnya. Sahabat bertanya, mengapa engkau selalu menangis bila berada di pekuburan, wahai Amirul Mukminin? Maka Utsman menjawab, bagaimana aku tidak menangis, wahai sahabatku? Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, kubur adalah rumah pertama menuju akhirat. Jika orang berada di dalamnya itu selamat, maka sesudah itu dia akan mendapatkan kemudahan-kemudahan. Tapi kalau dikubur dia mendapatkan siksa, maka sesudah itu dia akan lebih sengsara lagi daripada itu. Kubur dan rumah itulah dua kata yang berbeda, tapi fungsinya sama, saudaraku. Rumah tempat tinggal, kubur pun demikian. Itulah bahasa yang digunakan oleh Nabi SAW untuk menarik perhatian kita. Seandainya di dunia orang tidak mau tinggal di gubuk, seandainya di dunia orang tidak mau tinggal di bawah kolong jembatan, seandainya di dunia orang terus memperbaiki rumah dengan menghabiskan anggaran ratusan juta, padahal hanya dipakai untuk sementara, lalu mengapa orang melupakan rumah kedua yang pasti akan digunakan? Entah berapa juta tahun kita tinggal di sana, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Maka atas perkara itu, kita sama-sama istiqomah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sementara saja untuk kebahagiaan yang selama-lamanya.